Orang Legi sering merasa hidupnya serat, bukan karena tidak mampu, tapi karena ada satu pantangan leluhur yang ia abaikan. Tidak semua kesulitan datang karena takdir yang kejam. Kadang, hidup terasa berat karena kita berjalan menjauh dari pitutur leluhur. Weton Legi dikenal membawa energi manis, peneduh, dan penyeimbang. Orang yang lahir di hari Legi sering dikaruniai hati lembut, tutur kata halus, dan kemampuan meredakan konflik. Namun justru disitulah letak ujiannya. Leluhur Jawa berpesan, orang Legi memiliki pantangan yang tak tertulis. Jangan terlalu ingin menyenangkan semua orang, jangan memendam kecewa terlalu lama, dan jangan ragu menetapkan batas pada diri sendiri. Ketika pantangan ini dilanggar, rezeki terasa serat, tenaga cepat habis, dan hidup seperti berjalan tanpa arah. Bukan karena kutukan, tapi karena energi diri terkuras. Solusinya bukan dengan cara keras. Cukup kembali pada laku sederhana. Belajar berkata tidak dengan tenang, menjaga niat tetap bersih, dan menyisihkan sedikit rezeki sebagai bentuk sedekah tulus. Saat hati selaras, jalan pun kembali terang. Karena bagi weton Legi, keseimbangan adalah kunci. Dijaga, hidup terasa ringan. Diabaikan, pelan-pelan arah bisa hilang. Pantangan weton Legi dalam hitungan Jawa, ujian batin dan cara menyelaraskannya. Tidak semua orang kuat memikul energi Legi, karena yang terlihat manis, sering menyimpan ujian paling sunyi. Dalam penanggalan Jawa, weton bukan sekadar hari lahir. Ia adalah titipan getar, atau yang dalam bahasa leluhur disebut sebagai titipane rasa sejati. Setiap pasaran membawa watak, membawa irama batin. Legi berarti manis. Namun dalam falsafah Jawa, manis bukan hanya tentang kebaikan lahiriah. Ia adalah simbol rasa yang halus, rasa kang ngemong, rasa yang mengayomi. Orang Legi sering menjadi peneduh di tengah panasnya perbedaan. Ia hadir sebagai pamomong, tanpa diminta. Tetapi justru karena sifat ngemong itulah, ia sering lupa pada dirinya sendiri. Dalam kitab kehidupan Jawa, ada satu prinsip yang sederhana namun dalam maknanya. Urip iku mung mampir ngombe. Hidup hanyalah singgah untuk minum. Kalimat ini bukan sekadar peribahasa. Ia adalah pengingat tentang kefanaan. Tentang betapa singkatnya waktu yang kita miliki. Seperti seorang musafir yang berjalan jauh, lalu berhenti. Sejenak di tepi sumur, meneguk air, lalu melanjutkan perjalanan. Begitulah manusia di dunia. Tidak ada yang benar-benar kita miliki. Tidak ada yang benar-benar bisa kita genggam selamanya. Semua hanya persinggahan. Dalam pandangan Jawa, kesadaran bahwa hidup ini sementara melahirkan satu sikap penting, keseimbangan. Tidak berlebihan dalam ambisi. Tidak larut dalam kesedihan. Tidak tenggelam dalam pujian. Tidak hancur dalam celaan. Karena jika hidup hanya mampir minum, maka yang terpenting bukan seberapa banyak yang kita kumpulkan, tetapi seberapa selaras kita menjalaninya. Bagi mereka yang lahir di hari Legi, prinsip ini menjadi jauh lebih dalam maknanya. Legi membawa energi manis, energi yang menyenangkan,
Energi yang sering membuat orang lain betah singgah terlalu lama dalam hidupnya. Orang datang untuk minum dari keteduhan hatinya. Datang untuk mengadu, untuk meminta, untuk bersandar. Namun disinilah ujian batin itu bermula. Karena jika hidup hanyalah persinggahan, maka orang legi tidak ditakdirkan menjadi sumur yang tak pernah habis. Ia juga seorang musafir. Ia juga perlu minum. Ia juga perlu mengisi ulang jiwanya. Jika ia lupa bahwa dirinya hanya mampir, ia akan berusaha menjadi tempat tinggal bagi semua orang. Ia akan memberi tanpa henti. Ia akan mengalah tanpa batas. Ia akan menampung tanpa menyaring. Dan perlahan, air dalam dirinya mengering. Dalam falsafah Jawa ada istilah, cukup lan wening. Cukup berarti tahu batas. Wening berarti jernih dalam rasa. Inilah kewajiban batin bagi legi, menjaga agar air dalam dirinya tetap cukup dan jernih. Keseimbangan bukan lagi sekadar pilihan moral. Ia menjadi laku spiritual. Karena ketika legi kehilangan keseimbangan, bukan hanya dirinya yang goyah, tetapi orang-orang yang bergantung padanya ikut merasakan dampaknya. Energi peneduh berubah menjadi lelah. Senyum berubah menjadi topeng. Kebaikan berubah menjadi beban. Maka leluhur mengingatkan melalui pitutur halus, jangan terlalu manis hingga lupa rasa pahit yang menegakkan batas. Jangan terlalu memberi hingga lupa bahwa diri sendiri juga amanah. Dalam kesadaran bahwa hidup hanya mampir ngombe, orang legi diajak untuk mengerti satu hal penting. Ia tidak sedang membangun kerajaan di dunia. Ia sedang menempuh perjalanan pulang. Dan perjalanan pulang membutuhkan tenaga. Membutuhkan air yang cukup. Membutuhkan hati yang tidak bocor oleh pamrih dan rasa sungkan. Karena pada akhirnya, yang dinilai bukan seberapa banyak orang yang pernah bersandar padanya, tetapi seberapa selaras ia menjaga titipan rasa dalam dirinya. Bagi legi, menjaga keseimbangan bukan soal strategi hidup. Ia adalah bentuk tanggung jawab kepada jiwa. Sebab jika hidup hanya singgah sebentar, maka jangan habiskan seluruh air jiwamu untuk orang lain, sementara perjalananmu sendiri masih panjang. Ujian batin, naluri ngemong yang menguras. Tahukah kamu, ujian terbesar orang legi bukan pada musuhnya, tapi pada kebaikannya sendiri? Pantangan pertama legi adalah terlalu ingin menyenangkan semua orang. Dalam istilah Jawa, ini disebut kakehan pamri alus, terlalu banyak keinginan halus untuk diterima dan disukai. Ia tidak tega menolak. Ia takut mengecewakan. Padahal leluhur sudah mengingatkan dengan pitutur yang singkat, namun tajam maknanya. Sing lembut ojo nganti lembek. Yang lembut jangan sampai menjadi lemah. Dalam ajaran Jawa, kelembutan adalah kekuatan tingkat tinggi. Bukan semua orang mampu bersikap halus ketika hatinya terluka. Tidak semua orang mampu tersenyum ketika disakiti. Kelembutan adalah tanda batin yang sudah ditempa oleh kesadaran. Namun leluhur memahami satu hal yang sering dilupakan. Kelembutan yang tidak disertai ketegasan akan berubah menjadi kelemahan. Lembut berarti tahu cara menjaga rasa. Lembek berarti kehilangan batas.
Lembut itu seperti air yang menenangkan. Lembek itu seperti lumpur yang diinjak tanpa perlawanan. Orang Legi sering terjebak di titik ini. Ia ingin menjaga harmoni. Ia ingin tetap menjadi peneduh. Ia takut jika ketegasan dianggap sebagai kekasaran. Ia khawatir jika penolakan dianggap sebagai kebencian. Padahal dalam falsafah Jawa ada istilah teges lan tatak. Teges berarti jelas dalam sikap. Tatak berarti mantap dan tidak goyah. Inilah pasangan dari kelembutan. Kelembutan tanpa ketegasan membuat orang lain mudah melewati batas. Ketegasan tanpa kelembutan membuat hati menjadi keras. Keseimbangan di antara keduanya adalah kematangan jiwa. Bagi orang Legi, ujian terbesarnya bukan pada kemampuannya bersikap manis. Itu sudah menjadi wataknya. Ujian terbesarnya adalah berani berdiri tegak ketika rasa sungkan menahannya. Dalam budaya Jawa, ada rasa yang disebut eueuh pakeueuh. Perasaan tidak enak hati yang membuat seseorang sulit berkata tidak. Rasa ini mulia jika ditempatkan dengan benar. Tetapi jika berlebihan, ia menjadi jerat halus yang mengikat kebebasan batin. Banyak orang Legi lelah bukan karena pekerjaannya berat, tetapi karena ia memikul beban yang seharusnya tidak ia tanggung. Ia menerima permintaan yang sebenarnya ingin ia tolak. Ia memaafkan tanpa pernah menyuarakan luka. Ia diam demi menjaga ketenangan, tetapi hatinya bergejolak. Disinilah lembut berubah menjadi lembek. Leluhur mengajarkan bahwa hidup harus dijalani dengan rosola nalar. Rasa untuk menjaga kemanusiaan. Nalar untuk menjaga batas kewajaran. Jika hanya rasa yang dipakai, seseorang akan mudah hanyut. Jika hanya nalar yang dipakai, seseorang bisa kehilangan empati. Orang Legi diberi rasa yang kuat. Tetapi ia juga harus melatih nalarnya agar tidak terombang-ambing oleh keinginan orang lain. Karena menjadi lembut bukan berarti harus selalu mengalah. Menjadi baik bukan berarti harus selalu berkorban. Menjadi peneduh bukan berarti harus membiarkan diri sendiri terbakar. Dalam perjalanan spiritual Jawa, ada satu tahap yang disebut nguasani diri. Menguasai diri sendiri. Bukan menguasai orang lain. Bukan memenangkan perdebatan. Tetapi mampu mengendalikan rasa sungkan, mampu menata batas, mampu berkata cukup. Itulah bentuk kelembutan yang matang. Seperti bambu dalam angin. Ia lentur, tidak mudah patah. Tetapi akarnya kuat mencengkeram tanah. Ia bergoyang, tetapi tidak tumbang. Begitulah seharusnya orang Legi. Lembut dalam sikap. Tegas dalam batas. Manis dalam tutur. Kokoh dalam pendirian. Karena jika ia terus menjadi lembek, dunia akan mengajarinya dengan cara yang lebih keras. Kekecewaan akan datang silih berganti. Energi akan terkuras. Dan batin akan merasa tidak dihargai. Namun jika ia berani menjaga keseimbangan, maka kelembutannya berubah menjadi karisma. Ketegasannya berubah menjadi wibawa. Kebaikannya tetap terjaga, tetapi tidak lagi mengorbankan dirinya. Itulah maksud pitutur itu. Sing lembut ojo nganti lembek.
bukan peringatan untuk menjadi keras, tetapi pengingat agar kelembutan memiliki tulang punggung. Dan bagi weton Legi, memahami kalimat ini bukan sekadar nasihat, melainkan kunci agar energinya tetap utuh dan jalannya tetap terang. Legi sering memendam rasa. Dalam diamnya, ia menyimpan kecewa. Ia memilih meneng demi harmoni. Tetapi rasa yang dipendam lama akan berubah menjadi sumsum lara batin, luka yang mengendap. Rezeki terasa serat. Pikiran mudah kusut. Langkah terasa berat. Bukan karena kutukan, tetapi karena energi keluar tanpa kembali. Hukum keseimbangan, energi yang bocor. Jika hidupmu terasa berat akhir-akhir ini, mungkin bukan takdirmu yang salah, tapi ada keseimbangan yang goyah. Dalam ajaran Jawa kuno, dikenal konsep toto, titi, tentrem. Tata berarti teratur. Titi berarti teliti dan sadar. Tentrem berarti damai. Ketika Legi memberi tanpa tata, percaya tanpa titi, dan menahan tanpa batas, maka tentrem pun menjauh. Energi manis yang seharusnya menjadi berkah berubah menjadi kebocoran batin. Orang datang silih berganti meminta bantuan, tetapi jarang yang mengisi kembali energinya. Legi harus ingat satu pitutur agung yang diwariskan turun-temurun. Suro Diro Joyoningrat, lebur dening pangastuti. Keangkuhan, kekuatan, bahkan kejayaan dunia, dapat luluh oleh kasih sayang. Kalimat ini bukan sekadar semboyan. Ia adalah inti dari filsafat Jawa tentang kekuatan sejati. Dalam pandangan lahiriah, yang kuat adalah yang keras. Yang menang adalah yang paling berani menyerang. Yang berkuasa adalah yang paling dominan. Namun leluhur Jawa melihat lebih dalam. Mereka memahami bahwa ada daya yang lebih halus dari pedang. Ada kekuatan yang lebih tajam dari amarah, yaitu pangastuti, kasih yang tulus, welas asih yang murni, cinta tanpa pamrih. Pangastuti bukan kelemahan. Ia adalah daya spiritual. Ia mampu meredakan permusuhan. Ia mampu menenangkan gejolak. Ia mampu membuka hati yang tertutup. Dan orang Legi dianugerahi benih pangastuti itu. Ia mudah iba. Ia cepat memahami penderitaan orang lain. Ia sulit membenci terlalu lama. Namun disinilah letak rahasianya yang jarang dibahas. Kasih memang mampu meluluhkan kekuatan dunia. Tetapi kasih tanpa batas bisa meluluhkan diri sendiri. Air mampu memadamkan api. Tetapi jika air terus mengalir tanpa kendali, ia juga bisa mengikis batu. Pangastuti yang tidak disertai kebijaksanaan berubah menjadi pengorbanan yang tak berujung. Welas asih yang tidak disertai batas berubah menjadi luka yang dipendam. Kebaikan yang tidak disertai kesadaran berubah menjadi kelelahan batin. Orang Legi sering terjebak dalam sisi kedua ini. Ia percaya bahwa dengan terus bersikap baik, semuanya akan membaik. Ia yakin bahwa dengan terus mengalah, konflik akan reda. Ia berharap bahwa dengan terus memberi, hubungan akan harmonis. Dan memang benar, sampai batas tertentu. Namun semesta berjalan dengan hukum keseimbangan. Dalam Jawa disebut, hukum alam roso.
Hukum alam rasa adalah hukum tak kasat mata yang mengatur keseimbangan batin manusia. Ia tidak tertulis, tetapi bekerja. Ia tidak terdengar, tetapi terasa. Jika seseorang memberi tanpa menerima, rasa akan timpang. Jika seseorang menahan tanpa melepaskan, rasa akan mengendap. Jika seseorang mengasihi tanpa menjaga diri, rasa akan bocor. Ketimpangan rasa inilah yang perlahan menggerus energi hidup. Bagi orang Legi, hukum ini bekerja sangat halus. Tidak langsung menghantam. Tidak tiba-tiba merobohkan. Tetapi pelan-pelan membuat langkah terasa berat. Rezeki seperti tersendat. Hati mudah gelisah tanpa sebab jelas. Karena ketika Pangastuti tidak dijaga dengan kebijaksanaan, ia berubah dari kekuatan menjadi kelemahan. Leluhur sebenarnya tidak pernah melarang untuk berbuat baik. Mereka justru menjunjung tinggi kasih sayang. Tetapi mereka juga menanamkan satu prinsip, eling lan waspodo. Eling, ingat pada diri. Waspodo, sadar pada batas. Kasih harus tetap mengalir, tetapi melalui saluran yang benar. Welas asih harus tetap hidup, tetapi tidak sampai mematikan jati diri. Dalam perjalanan batin Jawa, ada tahap yang disebut waskito, yaitu kemampuan melihat dengan mata rasa. Membedakan mana memberi karena tulus, dan mana memberi karena takut ditolak. Membedakan mana mengalah karena bijak, dan mana mengalah karena tidak berani. Jika Legi mencapai kesadaran waskita ini, Pangastutinya menjadi cahaya. Ia bisa menguatkan orang lain tanpa kehilangan tenaga. Ia bisa membantu tanpa merasa terkuras. Ia bisa mengasihi tanpa mengorbankan harga dirinya. Karena sejatinya, Pangastuti bukan tentang menghilangkan diri. Ia tentang memperluas diri tanpa tercerai. Inilah hukum keseimbangan semesta. Api butuh air. Air butuh wadah. Kasih butuh batas. Tanpa batas, kasih berubah menjadi kebocoran rasa. Tanpa kesadaran, welas asih berubah menjadi luka sunyi. Maka bagi Legi, memahami pitutur ini adalah kunci keselamatan batin. Biarlah Pangastuti tetap menjadi kekuatannya. Biarlah kasih tetap menjadi jalannya. Namun pastikan ia berdiri di atas kesadaran dan batas yang kokoh. Karena hanya dengan itulah, Suradira Jayaningrat benar-benar bisa luluh, tanpa membuat dirinya sendiri ikut runtuh. Laku penyelarasan, balik marang pusat. Bagaimana cara Legi menjaga kemanisannya, tanpa kehilangan dirinya? Solusi bagi Legi bukan menjadi keras, bukan menjadi dingin, tetapi kembali ke pusatnya. Dalam istilah Jawa, mulih marang sangkan paraning dumadi. Kembali pada asal dan tujuan diri. Pertama, belajar tegas lan tatag, jelas dan mantap. Mengatakan tidak tanpa amarah. Menjaga batas tanpa rasa bersalah. Kedua, melakukan laku tirakat ringan. Bukan tirakat berat yang menyiksa, tetapi disiplin batin sederhana. Bangun sebelum fajar. Hening sejenak. Menyebut doa dengan penuh kesadaran.
Ketiga, sedekah tanpa pamrih. Dalam budaya Jawa disebut weweh tanpa ngenteni bali. Memberi tanpa menunggu balasan. Sedekah membersihkan energi. Tirakat menguatkan pusat diri. Ketegasan menjaga batas. Inilah 3 pilar penyelaras Legi. Legi dan jalan terangnya. Jika kamu lahir di hari Legi, mungkin ini bukan kebetulan. Mungkin ini amanah. Legi adalah energi kemanisan. Tetapi manis bukan berarti harus selalu mengalah. Leluhur mengajarkan eling lan waspodo. Ingat dan waspada. Ingat pada jati diri. Waspada pada energi yang menguras. Ketika Legi selaras, ia menjadi cahaya peneduh. Ketika ia menjaga batas, ia menjadi penyeimbang yang kuat. Ketika ia merawat batinnya, rezeki datang tanpa dipaksa. Karena dalam ajaran Jawa, yang paling sakti bukan yang paling keras, melainkan yang paling mampu menjaga keseimbangan rasa. Dan bagi weton Legi, ujian terbesarnya bukan pada dunia luar, tetapi pada keberaniannya menjaga dirinya sendiri. Jika dijaga, hidup terasa ringan. Jika diabaikan, arah bisa perlahan kabur. Maka rawatlah energimu. Jaga kemanisanmu. Dan tetaplah selaras dengan garis batinmu.